Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan saluran pembelajaran digital Harapan TV dari SMP Harapan Tulangan, Sekolah Kreatif Berkewirausahaan Mandiri. Anak-anak, kali ini Pak Himam akan membawakan materi pembelajaran dalam rangka program Sekolah Penggerak tahun 2021 Moda Daring selaku Kepala Sekolah. Materi yang Pak Himam bawakan hari ini adalah tentang matematika, yaitu Pak Himam ambil di topik 7. Di topik 7 itu menjelaskan tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang dibahas kali ini adalah kubus, balok, dan limas. Oke anak-anak, kita perkenalkan bagaimanakah bentuk daripada kubus, balok, dan limas itu. Macam-macam bentuk bangun ruang, yaitu kubus, balok, limas, banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam permainan atau dalam kebutuhan sehari-hari atau tempat-tempat yang berbentuk bangunan. Yang pertama, bentuk kubus. Silakan perhatikan bentuk kubus ini. Pada gambar ini terdiri dari beberapa kubus yang dijadikan satu sedemikian rupa sehingga juga membentuk kubus besar. Bangun yang kedua, perhatikan anak-anak, itu adalah sangat familiar dan kita sering menjumpai, yaitu kardus. Kardus yang tampak pada gambar itu adalah berbentuk balok. Terus yang terakhir, bangun yang berbentuk limas ini sangat sering kita jumpai pada pelajaran sejarah, yaitu itu adalah bangun piramida. Bangun piramida yang berada di Mesir itu adalah berbentuk limas. Jadi anak-anak, tiga bangun ini yang akan Pak Imam bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita bicara bangun yang pertama, yaitu kubus. Nanti kita bahas kubus itu dua sisi, yaitu tentang luas permukaan dan volume kubus. Oke, yang pertama luas permukaan kubus. Yang wajib kamu ingat untuk mencari luas permukaan kubus adalah menggunakan rumus 6 kali sisi, atau wajib diingat rumus itu menggunakan kata-kata sis. Sekali lagi apa? Sis. Apakah kepanjangan sis itu? Sis adalah kepanjangan dari 6 sisi. Artinya apa? 6 dikalikan panjang sisi dikalikan panjang sisi. Untuk jelasnya, perhatikan gambar yang tampak pada layar. Itu adalah bangun kubus dengan sisi yang sama panjang. Sisi yang berada di bawah, di samping, dan yang ke atas. Sekali lagi, berarti kalau kita sudah paham panjang sisinya atau kita kenal juga dengan panjang rusuk, maka kita tinggal menghitung luas permukaannya. Luas permukaan, sekali lagi, kita menggunakan rumus 6 kali sisi. Kita singkat apa tadi luas permukaannya? Apa? Yaitu menggunakan kata-kata sis. 6 kali sisi. Oke anak-anak, untuk pemahaman ini, pemahaman tentang luas permukaan kubus silakan dipahami betul,
ditelaah kata-kata Pak Imam tadi supaya anak-anak bisa menentukan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas permukaan kubus. Sebagai contoh, Pak Imam akan memberikan contoh masalah yang berhubungan dengan luas permukaan kubus. Contoh pertama, silakan perhatikan layar. Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Pak, tadi sisi, sekarang ke rusuk. Ingat anak-anak, rusuk dan panjang sisi itu sama artinya. Kalau di sini panjang rusuk 7 cm, maka bisa kita pakai istilah sisinya adalah 7 cm. Oke, ditanyakan luas permukaan. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan gambar. Ingat tadi rumus luas permukaan kubus adalah E-sis. E-sis adalah 6 kali sisi kali sisi. 6 kita masukkan rumus. Sisinya tadi panjangnya adalah 7. Ingat sisi kali sisi berarti 7-nya 2 kali. Maka masuk rumus 6 kali 7 kali 7 ada 249 cm persegi. Oke anak-anak, itu tentang masalah pertama yang berhubungan dengan luas permukaan kubus. Sekarang Pak Imam coba untuk memberikan gambaran tentang masalah yang model lain, tetapi masih berhubungan dengan luas permukaan kubus. Masalah yang kedua ini diketahui luas permukaan kubus adalah 1014 cm persegi. Sekali lagi, luas permukaan kubus adalah 1014 cm persegi. Tentukan berapakah panjang rusuk kubus. Sekali lagi, panjang rusuk kubus. Kalau ditanya rusuk berarti sama dengan panjang sisi kubus. Silakan diingat-ingat anak-anak, tadi rumus luas permukaan kubus apa? Sekali lagi, luas permukaan kubus adalah E-sis, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Oke, lanjut ke layar. Perhatikan di layar. Di layar tertulis seperti yang anak-anak sudah paham, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Pengertian sisi kuadrat adalah sisi kali sisi. Itu belum dibahas ini karena ini kita disuruh mencari sisi. Maka kalimat matematikanya menjadi luas permukaan kubus kita masukkan 1014. Angka 6 kita masukkan. Sisinya tidak diketahui alias kita cari. Maka menjadi 1014 sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Kita selesaikan, berarti 1014 kita bagi dengan 6 sama dengan sisi kuadrat. Maka ketemulah sisi kuadrat itu sama dengan 169. Ingat, itu masih S kuadrat, belum S. Cara mencari S atau mencari sisi itu adalah dengan cara penarikan akar pangkat 2. Apa maksudnya penarikan akar pangkat 2? Itu adalah berapa
kali berapa itu sama dengan 169. Berapa kali berapanya itu harus angka kembar. Maka bisa kita hitung, ketemu jawabannya adalah 13. Oke anak-anak, itu permasalahan yang kedua. Diketahui luas permukaan kubus, disuruh mencari sisi. Oke anak-anak, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang volume atau isi kubus. Volume atau isi kubus kita cari dengan menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Ingat anak-anak menyebutkan sisinya 3 kali. Sekali lagi, volume atau isi kubus adalah menggunakan rumus isi sisi kali sisi kali sisi 3 kali ya. Ada kata-kata yang wajib kamu ingat dengan rumus volume atau isi kubus, yaitu adalah sis. Sekali lagi, sis, S-I-S-S, sis singkatan dari sisi sisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bentuk kubus supaya kita bisa paham tentang volume kubus. Anak-anak, pada gambar akan nampak bahwasannya panjang itu pada kubus kita sebut sisi, lebar pada kubus kita sebut sisi juga, dan tingginya kita sebut juga sisi. Kenapa? Karena panjang semuanya ukurannya sama. Itulah namanya kubus. Maka volume daripada kubus itu menggunakan rumus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke anak-anak, perlu diingatkan lagi bahwasanya rumus volume kubus adalah apa? Sis. Sekali lagi, sis singkatan dari sisi alias volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh masalah yang berkenaan dengan volume kubus. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah kubus memiliki rusuk dengan panjang 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Sekali lagi, panjang rusuk atau sisinya adalah 5 cm. Volume kubus tersebut anak-anak diminta untuk mencarinya. Ingat apa tadi rumus volume kubus adalah sis, sisi kali sisi kali sisi. Oke, kita bahas untuk mencari volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Anak-anak, kita sudah mengetahui panjang rusuk kubus tersebut. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam rumus. Volume sama dengan rusuk pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau kalau kita hafalkan dengan kata-kata yang wajib kita ingat adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Rusuk atau sisinya diketahui 5 cm. Maka volumenya adalah sama dengan 5 cm pangkat 3. Dan kita hitung 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi sudah ketemu jawabannya bahwa volume kubus yang memiliki panjang rusuk 5 cm adalah 125 cm kubik.
Oke anak-anak, paham ya untuk masalah yang pertama? Kita masuk ke masalah yang nomor 2. Masalah nomor 2 itu bercerita bahwasanya diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus adalah 96 cm persegi. Sudah diketahui luas permukaannya ya. Hitunglah volume kotak tersebut. Kita coba. Untuk menjawab soal ini harus menguasai konsep luas permukaan kubus. Pak Imam tanya lagi, apa kata yang wajib kita ingat untuk luas permukaan kubus? Apa anak-anak? Kubus apa? Adalah 6 sisi-sisi. Sis 6 sisi-sisi. Kita harus mencari panjang rusuk kubus menggunakan luas permukaan kubus. Oke. Luas sama dengan 6 sisi pangkat 2 atau 6 sama dengan atau luas sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Maka sisi bisa kita hitung dengan penarikan akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Luasnya ada 96. Kita masukkan, maka sisi sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari 96 dibagi 6. 96 bagi 6 itu ketemu 16. Maka sisinya adalah penarikan akar pangkat 2 dari 16, yaitu ada 4. Kesimpulannya adalah panjang sisinya 4. Kalau sudah ketemu panjang sisi 4, maka sekarang kita cari volume kubus. Apa rumus volume kubus? Itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan panjang sisinya tadi ketemu angka 4. Maka kita masukkan 4 kali 4 kali 4. Ingat sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 ketemu 64 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm kubik. Demikian anak-anak untuk persoalan nomor 2 tentang volume atau isi kubus. Sekarang kita lanjutkan bangun yang kedua, yaitu bangun yang kita namakan balok. Bagaimanakah mencari luas permukaan balok? Anak-anak bisa menggunakan rumus 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Pak, rumusnya panjang. Maka kita ingat aja kata-kata yang wajib kita ingat. Apa kata-kata wajibnya? Adalah dupal. Dupal. Sekali lagi, luas permukaan balok kita menggunakan rumus dupal. Apa itu dupal? Dupal adalah singkatan dari 2 panjang lebar, panjang tinggi, dan lebar tinggi. Kenapa disebut 2? Karena panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, dan tingginya ada 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk dan melihat gambar yang ada. Itu sudah Pak Imam tampilkan contoh bangun yang berbentuk balok. Ada penghapus, ada spring bed. Bagaimana secara detailnya bisa dilihat
pada gambar yang muncul. Yang warna kuning itu adalah sisi depan, yang warna hijau itu adalah sisi samping, warna merah adalah sisi atas. Pada gambar itu sudah dijelaskan ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar, dan ada yang namanya tinggi. Bagaimana cara menghitung luas permukaan luas permukaan balok? Kita menggunakan dupal. 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekali lagi anak-anak, kata ingat atau kata yang wajib kita ingat tentang luas permukaan balok adalah dupal. 2 panjang lebar, panjang tinggi, lebar tinggi. Oke anak-anak, itu tentang rumus luas permukaan balok. Kita coba mencari permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan luas permukaan balok. Di sini Pak Imam menemukan satu masalah. Coba dibantu, kita bantu selesaikan masalah ini. Hitunglah luas permukaan balok dengan ukuran 8 cm dikali 4 cm dikali 2 cm. 8 itu menunjukkan panjang, 4 menunjukkan lebar, dan 2 menunjukkan tinggi. Kalau ada luas permukaan balok, kita harus ingat, apa yang harus ingat? Dupal. 2 panjang, panjang, lebar, lebar, tinggi, tinggi. Kita masukkan dupalnya. 2 kali panjang yaitu 8 kali 4 ditambah 8 kali 2 ditambah 4 kali 2, maka ketemu 2 kali buka kurung 32 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 2 kali 58. 2 kali 58 itu adalah 116. Jadi luas permukaan balok pada permasalahan yang pertama adalah 116 cm persegi. Oke anak-anak, bisa dimengerti ya. Sekarang kita masuk ke permasalahan atau soal yang kedua tentang luas permukaan balok. Di sini Pak Imam menemukan ada satu masalah yang ayo kita bantu menyelesaikan. Sebuah balok mempunyai luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang balok 10 cm dan lebar balok 6 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Ingat, disuruh mencari tinggi balok. Oke anak-anak, kita bahas tentang permasalahan itu. Untuk mencari tinggi balok tersebut, rumus luas permukaan balok yaitu luas sama dengan 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Angkanya kita masukkan semua. Luas permukaan tadi 376. 2 dari rumus sudah ada. Panjangnya 10, kita masukkan 10-nya. Lebarnya 6, kita masukkan 6 yang tempatnya lebar. Dan tingginya kita cari di soal tidak ada, karena itu memang yang dicari. Maka kita selesaikan kalimat matematikanya menjadi 376 cm persegi sama dengan 2 buka kurung 10 cm dikali 6 cm ditambah 10 cm kali tinggi
ditambah 6 cm kali tinggi. Lanjut, 376 cm persegi itu sama dengan 2 kali buka kurung 60 cm persegi ditambah 10 T atau 10 cm kali T ditambah 6 cm kali T. Kelanjutannya adalah 376 cm persegi itu sama dengan 2 dikali 60 cm persegi ditambah 16 cm T. Maka kita selesaikan 376 cm persegi itu sama dengan 120 cm persegi ditambah 32 cm kali T. Lanjut, 376 cm persegi dikurangi 120 cm persegi itu sama dengan 32 cm T. Kita selesaikan hitungannya, jumlahnya adalah 256 cm persegi sama dengan 32 cm kali T. Maka T sama dengan 256 cm persegi dibagi 32 cm. Maka hasil akhirnya adalah T sama dengan 8 cm. Itu anak-anak penyelesaian dan pembahasan untuk contoh soal nomor 2 tentang luas permukaan. Oke, kalau ada luas permukaan juga ada namanya volume. Maka sekarang coba kita pahami tentang volume atau isi balok. Volume atau isi balok kita hitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Selagi panjang kali lebar kali tinggi. Kata wajib yang harus kita ingat tentang volume balok adalah plat. Apa anak-anak? Plat. Oke, plat adalah kepanjangan dari panjang kali lebar kali tinggi. Selagi plat adalah kepanjangan dari panjang kali lebar kali tinggi. Untuk lebih pahamnya, perhatikan gambar yang muncul. Ada 2 bentuk, itu yang tiap hari atau sehari-hari bisa kita temui. Lebih jelasnya, gambar yang baru saja tersedia itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau ada panjang, lebar, dan tinggi, maka kita mencari luas permukaannya. Kita cari volume balok, mohon maaf ya. Kita cari volume atau isi balok. Ingat, rumusnya tadi adalah volume atau isi balok adalah plat panjang kali lebar kali tinggi. Dan anak itu tentang rumus volume balok. Kita coba cari sesuatu di sekitar kita yang berhubungan dengan rumus volume atau isi balok. Ingat kata wajibnya tadi apa? Volume balok plat panjang, lebar, dan tinggi. Ini sudah ada contoh. 1. Sebuah kayu berbentuk balok. Kayu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah volume kayu tersebut. Kita hitung ya. Apa rumusnya? Adalah plat. Apa itu plat? Panjang, lebar, tinggi. Volume kayu sama dengan panjangnya berapa dikali lebarnya berapa dikali tingginya berapa. Maka kita masukkan
panjang 15 kali panjang 200 kali lebar 15 dikali tinggi 12. Hasilnya yang terakhir adalah 36.000 cm kubik. Itu tentang permasalahan pertama tentang volume atau isi balok. Masalah yang kedua ini ditemukan juga suatu permasalahan yang bisa kita bantu penyelesaiannya. Jika diketahui balok dengan volume 189 cm kubik dan panjangnya 9 cm serta lebar 7 cm, berapakah tinggi balok tersebut? Maka kita selesaikan. Volume balok itu adalah plat adalah panjang, lebar, tinggi. Kita masukkan ya semuanya. Diketahui volume 189, panjangnya 9, lebarnya 7, T-nya yang dicari. Kalimat matematikanya adalah 189 sama dengan 9 kali 7 kali T. 189 sama dengan 63 T. T sama dengan 189 dibagi 63. Ingat anak-anak, itu bukan 18.963, tapi itu Pak Imam salah ketik, tanda baginya belum masuk, yaitu itu yang betul adalah 189 dibagi 63. Hasilnya adalah 3 cm. Jadi tingginya adalah 3 cm. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bangun yang terakhir, yaitu bangun limas. Bangun limas ini memiliki alas berbentuk persegi atau persegi panjang, tergantung soalnya. Tapi rumus untuk menghitung luas permukaan itu adalah sama. Apa? Luas alas ditambah 4 sisi tegak. Sekali lagi, luas permukaan limas sama dengan luas alasnya berapa ditambah 4 dikalikan sisi tegak. Kalau kita bisa menghafalkan atau kata-kata yang wajib kita ingat, apa? Al, ta, pat, sit. Sekali lagi, al, ta, pat, sit. Al adalah alas, ta tambah pat papat, sit sisi tegak. Apa tadi anak-anak rumus luas permukaan limas? Al, ta, pat, sit. Alas tambah papat atau angka 4 dikalikan sisi tegak. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar, itu gambar limas. Ada sisi alas, ada sisi selimut. Anak-anak, kita perhatikan gambar lagi. Itu ada gambar limas, ya, diketahui tinggi, rusuk tegak, dan titik puncak. Selagi luas permukaan limas itu adalah sama dengan luas alas tambah 4 kali sisi tegak. Oke, anak-anak, kita lanjutkan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan luas permukaan limas. Contoh, suatu limas segi 4 beraturan. Sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang kongruen, kakinya sama.
Diketahui luas alas salah satu segitiga adalah 135 cm persegi. Lagi, alas segitiga yang berada di kanan, kiri, depan, belakang itu satu segitiga luasnya 135 cm persegi. Sedangkan tinggi segitiga dari puncak limas adalah 15 cm. Anak-anak disuruh menghitung luas permukaan limas. Coba kita selesaikan ya. Kita harus mencari luas alas limas. Akan tetapi untuk mencari luas alas, anak-anak harus mencari panjang sisi segi 4 beraturan yang sama dengan alas segitiga, yakni luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ingat, ini adalah apa? Luas segitiga. Luas segitiganya tadi sisi selimutnya adalah 135. Kita masukkan 135 sama dengan setengah kali alas kali tingginya 15. Maka didapatkan alas sama dengan 2 kali 135 dibagi 15. Maka alasnya sama dengan 18 cm. Jadi panjang sisi segi 4 tersebut adalah 18 cm. Kalau sudah ketemu 18, sekarang cari luas segi 4 dengan rumus persegi, yaitu segi 4 luasnya sama dengan sisi kali sisi, sama dengan angkanya kita masukkan 18 kuadrat atau 18 kali 18. Maka dihasilkan luas segi 4 adalah 324 cm persegi. Sekarang kalau sudah ketemu luas selimut salah satunya, yaitu tadi 135 dan alasnya 324, kita cari luas permukaan limas. Kita masukkan rumus alta patsit, alas tambah papat sisi tegak, alasnya 324 masuk, ditambah 4 masuk, dikali 135, maka hasilnya adalah luas permukaan sama dengan 324 ditambah 540. Luas permukaannya adalah menjadi 864 cm persegi. Jadi anak-anak, luas permukaan limas tersebut adalah 864 cm persegi. Oke anak-anak, itu nanti dipahami lebih lanjut tentang masalah pertama dari luas permukaan limas. Sekarang ini ada contoh masalah kedua. Alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiganya 17 cm, tinggi limas 15 cm, tentukanlah luas permukaan limas. Sekali lagi anak-anak disuruh mencari luas permukaan limas. Kalau ada kata-kata itu, ada kata yang wajib diingat, yaitu apa? Alta patsit. Oke, kita masuk pembahasan. Itu pada gambarnya sudah Pak Iman tampilkan. 15 tinggi limas, 17 adalah tinggi sisi selimut atau tinggi segitiga. Kita pertama kita cari anak-anak untuk mencari luas permukaan limas. Yang pertama adalah cari dulu rusuk segi 4. Rusuk segi 4. Dalam hal ini AB. Lihat, perhatikan AB gambar.
AB itu adalah sama dengan 2 kali panjangnya EF. Sedangkan EF dapat dicari dengan teori Pitagoras dari angka 15 dan angka 17. Kita cari ya, teori Pitagoras kita masukkan. EF kuadrat sama dengan FT kuadrat dikurangi ET kuadrat. EF kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Maka EF kuadrat sama dengan 64. Ingat, itu masih kuadrat. Kalau tidak pakai kuadrat, EF saja, maka sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari 64. Berarti EF-nya adalah 8 cm. Sekarang kita hitung panjang sisi segi 4, yaitu AB. Ingat, AB sama dengan 2 kali panjangnya EF. Sedangkan EF tadi ketemu 8 cm. Maka AB sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Oke anak-anak, jadi AB sudah ketemu ya, 16 cm. Sekarang hitung luas alas yang bentuknya persegi. Luas alas berbentuk persegi yaitu luas alas itu sama dengan AB pangkat 2. AB pangkat 2. Luas alas AB tadi 16, maka 16 masukkan. Luas alas sama dengan 16 cm pangkat 2. Setelah dihitung, luas alasnya ketemu 256 cm persegi. Itu sudah selesai anak-anak, luas alasnya ketemu 256 cm persegi. Kalau alas sudah ketemu, kita hitung luas segitiga. Luas segitiga yaitu rumus segitiga sama dengan setengah kali AB kali FT. Setengah kali alas kali tinggi. Maka kita masukkan angkanya. Luas segitiga sama dengan setengah kali 16 kali 17. Ketemu luas alas segitiga atau luas sisi selimut yang berbentuk segitiga sama dengan 136 cm persegi. Sudah ketemu luas alas, sudah ketemu sisi selimut, tinggal kita masukkan. Hitungan luas permukaan limas menjadi luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sama dengan 256 ditambah 4 kali 136 sama dengan 256 ditambah 544 sama dengan 800 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 800 cm persegi. Oke anak-anak, itu contoh permasalahan kedua. Sekarang kita masuk volume limas. Volume limas anak-anak bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas alas kali tinggi dibagi 3. Sekali lagi, luas alas kali tinggi dibagi 3. Kata wajib yang kita ingat adalah tentang volume limas adalah plat bati. Yang lagi adalah plat bati. Apa itu plat bati? Plat bati adalah panjang, lebar, tinggi dibagi 3. Lagi panjang, lebar, tinggi dibagi 3.
Untuk lebih jelas, perhatikan gambar limas yang baru muncul. Anak-anak sudah paham ya, sisi alas, sisi selimut. Selimut itu yang berdiri di depan, belakang, kanan, dan kiri. Kalau sudah tahu tingginya rusuk tegak, sisi alas, sisi selimut, tinggal masukkan aja rumus volumenya, yaitu luas alas kali tinggi dibagi 3. Kalau tidak mau susah, gunakan plet bati. Plet itu panjang lebar. Panjang lebar itu mewakili luas alas. Plet bati panjang lebar tinggi bagi 3. Oke anak-anak, itu tentang rumus volumenya. Sekarang kita masuk contoh permasalahan dari volume limas yang mungkin kita ketahui. Masalah yang pertama, contohnya 5 segi 4 beraturan, panjang rusuk alasnya 14 cm, tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan tinggi limas dan volume limas. Saya lagi ditanyakan tinggi limas dan volume limas. Perhatikan gambar itu. Pada gambar itu AB atau panjang rusuk 14, FT adalah tinggi limas, ya. Maksudnya itu tinggi sisi tegak atau selimutnya 25. Masuk. Untuk mencari tinggi limas, gunakan teori Pythagoras. EF sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari FT kuadrat dikurangi EF kuadrat. Sedangkan EF adalah setengah AB. Setengah kali 14 sama dengan 7 cm. Maka bisa kita hitung ET sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. ET sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari 625 dikurangi 49. ET sama dengan penarikan akar pangkat 2 dari 576. Terakhir ET itu setelah kita hitung ketemu 24 cm. Jadi bisa kita tentukan tinggi limas ketemu 24 cm. Selanjutnya tadi kita diminta tinggi limas dan volume. Kita hitung volumenya. Volume limas dapat dicari dengan rumus 1/3 dikali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 dikali 14 kali 14 dikali 24. Maka setelah diproses dihitung ketemu 1568 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 1568 cm kubik, atau kalau kita jadikan liter ketemu 1,568 liter. Oke anak-anak, itu contoh permasalahan volume limas yang pertama. Yang kedua, juga kita sering menemui permasalahan ini. Apa itu? Perhatikan, ada gambar yang bawah itu adalah berbentuk segi 4 atau persegi dengan panjang sisi atau panjang rusuknya 7. Sedangkan tinggi limas adalah 9. Anak-anak diminta hitunglah volume limas segi 4 di samping. Sangat mudah ini. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita gunakan plet bati
Apa flat bati? Panjang, lebar, tinggi dibagi 3. Panjang lebarnya ini sama, yaitu 7. Kita masukkan. Bentuk alas itu adalah persegi. Maka sisi persegi atau rusuk alas itu pada gambar adalah 7 cm, sedangkan tingginya 9 cm. Anak-anak ditanya volume limas, maka cara menghitungnya adalah volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alas berbentuk persegi dapat dihitung. Luas alas limas segi 4. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Luas alas sama dengan 7 kali 7. Terakhir luas alas ketemu 49 cm persegi. Sekali lagi anak-anak, alasnya ketemu 49 cm persegi. Kita diminta menghitung volume. Maka silakan dimasukkan anak-anak plat batinya. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume sama dengan 1/3 luas alas tadi ketemu 49, masukkan. Tingginya pada gambar adalah 9, masukkan juga. Maka menjadi volume sama dengan 1/3 kali 49 kali 9. Volume sama dengan 147 cm kubik. Kesimpulannya, jadi volume limas segi 4 adalah 147 cm kubik. Sekali lagi, 147 cm kubik. Ini anak-anak tentang volume atau isi limas, contoh pada permasalahan yang kedua. Anak-anak, di akhir penyampaian Pak Imam tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, dan limas, Pak Imam ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetapi harus diingat, apakah anak-anak sudah dapat memahami uraiannya Pak Imam tadi? Apakah tadi sudah ditelaah permasalahan-permasalahan yang ada atau rumus-rumus yang tersampaikan? Apakah anak-anak sudah dapat kesimpulan dari materi tadi? Kesimpulannya apa? Luas permukaannya kubus bagaimana, volume balok bagaimana? Apakah sudah dapat disimpulkan? Apakah anak-anak dapat menyelesaikan soal tentang permasalahan 3 bangun itu? Yaitu bangun apa? Kubus, balok, dan limas. Kalau belum, jika belum, maka Pak Imam sarankan sebaiknya ulangi lagi. Sekali lagi, ulangi lagi. Apa yang diulangi lagi? Yaitu anak-anak silakan mengulangi lagi, memutar video pembelajaran ini. Sekali lagi, ulangi lagi untuk memutar video pembelajaran ini sampai anak-anak dapat memahami, sampai anak-anak dapat menelaah, sampai anak-anak dapat menyimpulkan, dan anak-anak dapat menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari persoalan yang berhubungan dengan luas dan volume bangun ruang datar. Demikian anak-anak yang dapat Pak Imam sampaikan. Ini disampaikan dalam rangka simulasi pembelajaran program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Lagi, jika ada salah ucap,
salah kata Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.